Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih anak semuanya. Alhamdulillah Allah telah beri kesempatan kita, beri kesehatan kita untuk bisa kita belajar dan datang ke sekolah seperti biasanya. Anak ibu tetap semangat. 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 Kita harus semangat ya nak ya. Walaupun sekarang dalam musim pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Selalu pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Ya. Jadi itu yang harus kita jaga setiap hari. Baik anak-anak ibu. Nah, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Silahkan pimpin doanya anak ibu. Yang laki-laki silahkan. Jiwa. Nah, tapi daya ingat yang kuat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran yang ikan, lagu nasional. Nah, setiap kita menyanyikan lagu nasional, kita berdiri semuanya ini. Nah, berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, dengan menyanyikan lagu tadi, mudah-mudahan semangat nasionalisme kita tetap terjaga. Anak ibu, siapa yang tidak datang ke sekolah hari ini? Dua orang, Gracia dan Fajar. Ada yang tahu kabarnya kenapa? Tidak tahu? Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah kita dapat menganalisis teks media cetak secara lisan dengan tepat. Yang kedua, kita dapat menelaah bukti iklan
campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian bisa tahu apa itu karya seni daerah, ya. Kemudian kita dapat melihat seperti apa contoh karya seni rupa daerah itu. Nah, jadi itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, paham Ibu? Semangat? 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 Oke, semangat semuanya ya. Semuanya harus semangat. Coba lihat, Ibu punya minuman, ya. Ibu buat banyak. Ibu buat banyak. Enak. Nah, kalau enak ingin Ibu menjualnya. Bagaimana cara Ibu menjualnya, nak? Supaya orang tahu Ibu mau menjual minuman Ibu ini, tapi Ibu nggak tahu bagaimana caranya. Gimana? Diiklankan. Bagus. Bagaimana caranya, nak? Iklan itu apa? Memberitahu kepada orang lain. Bagus. Bahwa kita mempunyai produk. Bagus. Nah, sekarang Ibu punya minuman, Ibu mau menjualnya, berarti Ibu harus mengiklankannya. Iklan itu apa? Memberitahu kepada orang lain. Bagus. Bahwa kita mempunyai produk. Bagus. Nah, sekarang Ibu punya minuman, Ibu mau menjualnya, berarti Ibu harus mengiklankannya. Di mana Ibu bisa mengiklankannya? Di mana? Ya, bisa di media cetak, bisa di media sosial. Bagaimana ciri iklan itu? Pelajaran kita yang kemarin bahasanya. Yang pertama ciri iklan itu adalah informatif, memberikan memberikan informasi. Kemudian komunikatif. Apalagi? Bahasanya singkat dan padat. Apalagi? Menarik. Nah, kalau menarik itu iklan itu dibuat sebagus mungkin. Bisa warnanya, bisa dengan suara, ya. Nah, kemudian kita hari ini tuh kemarin ya pelajaran kita tentang kemarin pengertian iklan. Coba lihat ke depan, perhatikan gambar Ibu. Nampak apa yang terlihat dari PowerPoint Ibu? Iklan baris kompas. Apa katanya? Ya. Nah, dijual Hyundai.
baris, satu kolom itu isinya ada beberapa iklan. Nah, satu produk itu ditulis iklan misalnya 2 baris atau 3 baris. Nah, kalau iklan kolom, satu kolom itu diisi oleh satu produk. Ada gambar dan ada tulisan. Kalau iklan baris tidak ada tidak ada gambar. Yang salah ya, yang terbalik. Kalau iklan baris tidak ada gambar. Ya, kalau iklan kolom ada gambar. Nah, yang terpenting dari kedua iklan ini adalah kontak, alamat atau nomor telepon. Kenapa? Misalnya orang mau membeli ini, katanya dijual. Yang harus dilampirkan di sana adalah nomor yang bisa dihubungi. Kalau mana contohnya nah, nomor yang bisa dihubungi mana? Yang paling bawah. Nih. Nampak nomor kontaknya diberikan nomor HP atau nomor telepon, alamatnya yang jelas sehingga nanti orang bisa menghubunginya. Ya. Bisa membedakan iklan kolom dengan iklan baris? Bisa. Nah, kemudian kita hidup di dunia ini butuh apa? Kita sebagai makhluk hidup butuh Makanan. Minuman. Butuh minuman, bagus. Apa lagi? Kalau makanan pokok kita apa? Nasi. Sayuran makanan pokok? Nah, makanan pokok kita dari beras menjadi Nasi. Kalau orang-orang di bagian sana, bagian Papua, ada makanan pokoknya sagu. Ada makanan pokok di daerah lain itu ada gandum, ya. Itu tergantung daerah masing-masing. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita adalah Nasi. kemudian apa lagi? Kita butuh minum. Yang kita minum apa? Air. Nah, air itu disediakan ada di permukaan bumi ini. Nah, air itu merupakan zat, ya. Air itu merupakan zat tunggal, ya. Zat tunggal itu ada 2. Ada unsur, apa lagi? Ada unsur dan senyawa. Nah, kalau zat tunggal itu zat yang belum dicampur apa-apa seperti air putih yang kita minum itu namanya zat Tunggal. tunggal. Nah, unsur itu bisa digabung, campuran dari beberapa zat tunggal. Kemudian ada lagi namanya selain zat ada campuran. Ya, campuran itu gabungan dari unsur atau senyawa. Ya, zat itu ada 2 tadi kan? Ada unsur, ada senyawa. Kalau campuran dari unsur digabung unsur dengan senyawa, makanya dia jadi campuran. Jadi apa nak? Campuran. Nah, campuran itu gabungan dari beberapa zat. Contohnya air dicampur dengan susu. Nah, itu diaduk, dia menjadi campuran. Kemudian seperti minuman ibu ini. Nah, air dan sirup diaduk, ya. Dia menjadi campuran. Kalau air saja, air putih saja apa namanya? Zat tunggal. Zat tunggal. Kalau seperti ini saja namanya zat tunggal. Kalau ini Campuran. campuran. Zat tunggal, campuran. bukan zat campuran lagi ya, campuran saja. Ini campuran, ini zat tunggal. Nah, zat tunggal itu ada 2 tadi, unsur, ada senyawa. Campuran juga ada 2 macam, ya. Ada campuran, siapa yang tahu? Campuran juga ada 2. Terbagi 2 campuran. Campuran apa? Campuran ada 2. Ada campuran homogen
homogen, ada campuran heterogen. Nah, untuk membedakan dua campuran ini, kita diskusi kelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya, kita menjadi 3 kelompok. Semangat? Semangat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bergabung menurut kelompoknya masing-masing. Nah, kita pilih. Nah, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, setiap kelompok ibu kasih LKPD. Ya. Ribut. Nah, pegang satu kelompok. Coba lihat buka halaman 2. Halaman 1 adalah tempat nama anggota. Nanti ditulis nama anggotanya ya. Anggota kelompoknya. Kemudian lihat halaman 2. Halaman 2. Langkah percobaan. Nampak? Menyiapkan 4 gelas. Ada gelas pertama diisi dengan air dan minyak. Kemudian yang kedua, air, tanah, dan pasir. Yang ketiga, air dan garam. Yang keempat, gelas keempat. Coba baca. Gelas keempat. Diisi air dengan sirup. Nah, untuk gelas pertama coba yang kelompok 1 ke depan. Coba mana? Kamu ke depan. Nah, apa katanya? Gelas ini diisi dengan air dan minyak. Nah, kasih air. Gelasnya isi air. Perhatikan, enggak penuh. Kemudian dikasih minyak. Masukkan minyaknya. Nah, tambah lagi. Nah, diaduk dengan sendok. Sudah? Itu gelas pertama. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2, coba anak ibu yang ganteng ke depan. Nah, gelas kedua apa katanya, Nak? Apa perintahnya di gelas kedua? Tanah, pasir, ditambah air. Nah, ini tanah, pasir. Masukkan di gelas. Nah, sudah. Ini gelas kedua. Gelas ketiga apa katanya? Silakan duduk. Air dan garam. Silakan ke depan. Diisi dengan air dan garam. Nah, nampak semuanya kan? Nampak. Kemudian diaduk. Sudah. Gelas keempat diisi dengan apa? Gelas keempat sirup dan air dan sirup. Ini sirupnya ya, ibu yang kasih ya. Nah, kemudian kita aduk. Ya.
Yang pertama campuran air dan minyak. Yang kedua air, pasir dan batu. Yang ketiga adalah air dan garam. Yang keempat air dan sirup. Nah, kita akan membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang sama dan tercampur rata. Nah, kita lihat. Ini sudah kita aduk. Air dan minyak. Nampak air? Nampak minyaknya? Terpisah? Terpisah? Dia sudah kita aduk tadi ya. Dia terpisah. Airnya di bawah, minyaknya di atas. Nah, kalau dia terpisah, air dengan air, minyak dengan minyak, maka dia disebut campuran heterogen. Apa? Heterogen. Heterogen itu berbeda, tidak mau dia bersatu. Kan? Yang air masih tetap air, yang minyaknya tetap berkumpul dengan minyak. Maka ini disebut campuran heterogen. Nah, gelas kedua berisi antara dengan batu, pasir dan sudah diaduk. Nah, kalau ini campuran apa namanya? Terpisah dia. Batunya masih seperti batu? Ya. Pasirnya masih seperti pasir? Ya, berarti dia terpisah. Kalau terpisah, dia tidak tercampur rata, namanya campuran heterogen. Berarti dua heterogen. Air dan garam. Nampak garamnya, Nak? Nampak garamnya? Berarti dia sudah tercampur rata. Kalau tercampur rata semuanya disebut campuran homogen. Campuran apa? Campuran apa, Nak? Homogen. Kalau dia terpisah, heterogen. Kalau dia tercampur rata, berarti homogen. Kemudian yang gelas keempat, sirup dan air. Terpisah? Enggak. Yang sirupnya warnanya nampak membaur semuanya dengan air, Nak. Air putih tadi kan? Nah, tercampur membaur semuanya. Maka ini disebut campuran Bisa membedakan heterogen dengan homogen? Bisa. Dari gelas ibu ini, gelas berapa yang homogen? Dua. Sirup air dan sirup air dan garam dan air. Itu campuran homogen. Sudah bisa sih kesimpulannya? Jadi percobaan di atas. Campuran homogen ada dua. Homogen ada dua. Homogen apa saja? Paham?
heterogen, 2 campuran homogen. Itu pendapat kelompok 1. Bagaimana pendapat kelompok lain? Silakan kasih pendapatnya. Angkat tangan. Berdiri. Bagaimana menurut kamu kelompok 1? Heterogen dan homogen berbeda. Heterogen tidak tercampur rata dan homogen tercampur rata. Jadi homogen itu tercampur rata, ya bukan jernih ya nak ya. Homogen itu tercampur rata. Heterogen itu tidak tercampur rata. Berarti ada 2 ya. Nah, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan kelompok 1. Baik, nah, perhatikan lagi. Nah, di depan ini ada alas Meja. Seperti apa alas meja ini? Batik. Batik, bagus. Seperti apa? Batik. Batik. Nah, batik merupakan salah satu contoh karya seni rupa daerah. Nah, batik itu juga banyak macamnya. Seni rupa daerah itu apa? Mengikat dari latar belakang sejarah dari suatu daerah. Oleh karena itu setiap daerah memiliki seni rupa daerah yang membedakan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah itu cabang seni rupa, cabang dari seni rupa. Nah, seni rupa daerah itu berbeda di setiap daerah. Nah, apa yang membedakan? Karena suatu daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda. Maka seni rupa tiap daerah itu juga berbeda. Tadi contohnya ada salah satunya contohnya batik tadi kan? Apa? Seni rupa daerah itu batik. Nah, batik setiap daerah itu berbeda. Batik ada dari Silungkang, lain pula motifnya. Ada namanya batik Pekalongan, beda pula motifnya. Nah, kalau kita dari Sumbar, ada namanya dari Sumatera Barat, batiknya motif Kaluak Paku. Apa? Nah, motif Kaluak Paku. Nah, kabupaten kita pesisir selatan juga mempunyai batik. Batik apa? Yang ada di gorong-gorong lantai. Batik tanah iye. Kita harus tahu ya apa. Nah, itu merupakan contoh karya seni daerah. Apa ciri-cirinya? Bersifat kedaerahan. Bagus, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang. Apa lagi? Corak dan motifnya oleh kondisi fisik atau geografi. Corak dan motifnya juga dipengaruhi oleh kondisi letak geografis suatu daerah. Nah, seni rupa itu juga ada 2. Nah, ada namanya seni rupa murni, ada seni rupa terapan. Apa itu seni rupa murni? Adalah seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi bentuk lukisan dan paku. Nah, seni rupa murni itu seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. Lukisan dan patung itu indah nak, bagus nak. Tapi fungsinya apa? Tidak terlalu fungsi kan? Hanya sebagai keindahannya saja yang kita lihat. Kalau seni rupa terapan apa? Yaitu karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap mengutamakan keindahan. Contoh batik
murni, yang dilihat hanya keindahan. Kemudian ini Seni rupa seni rupa terapan. Ini apa? Batik. Berapa? Tenunan atau songket itu merupakan karya seni terapan. Dah, ada pertanyaan? Dah, ada pertanyaan? Enggak. Kalau tidak, ibu bagikan soal ini. Soal evaluasi. Ya. Bagikan soal evaluasi. Selesai, kumpulkan. Nah, setelah selesai evaluasi, nanti ibu nilai siapa yang kurang nilainya, belum mencapai KKM, ibu ulang lagi, ibu kasih remedi, kemudian nilainya yang sudah di atas, yang sudah tinggi, dikasih pengayaan. Nah, ada pertanyaan? Ada. Nah, kalau tidak, apa pelajaran kita yang bisa kita simpulkan dari tadi? Nah, dari awal kita belajar apa kesimpulannya? Pelajaran yang pertama tadi apa? Iklan, bagus. Pertama tadi tentang iklan. Nah, iklan. Ada berapa iklan tadi kita pelajari? Dua. Iklan? Berbaris. Apa bedanya? Iklan baris. Iklan baris itu hanya berupa baris. Satu kolom itu ada banyak iklan. Kalau iklan kolom cuma satu iklan, ada gambar dan tulisan. Nah, yang paling penting dari kedua iklan itu ada informasi, benar. Apa lagi? Ada nomor telepon. Nah, yang laki-laki keluarkan suaranya. Allah dengan yang perempuan nanti. Nah, kemudian yang kedua apa pelajaran kita tadi? Ada zat, ada campuran, ada zat tunggal, ada campuran. Nah, zat tunggal itu kecampur terbagi pula, ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran juga ada dua. Apa saja tadi? Heterogen dan homogen. Yang heterogen yang bagaimana? Yang heterogen yang tidak tercampur. Yang homogen tercampur rata. Kemudian apa lagi? Karya seni rupa daerah. Terbagi berapa? Dua. Seni rupa murni, seni rupa terapan. Nah, apa beda seni rupa murni dengan terapan? Terapan bisa dipakai, bisa dimanfaatkan. Kalau murni? Ya bagus. Kalau seni rupa murni itu hanya dari segi keindahan tanpa memfungsikan, mengetahui apa fungsinya. Yang diutamakan adalah keindahan. Kalau seni rupa terapan ya bisa selain keindahan juga bisa dipakai atau dimanfaatkan. Paham pelajaran kita hari ini? Paham? Masih semangat? Tepuk semangat. Tuh, bagus. Kelas, kita membuat karya seni rupa. Kamu buat dari tanah liat. Ya, apa yang dibuat dari tanah liat? Bisa
Assalamualaikum